Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Berbicara tentang The Godfather of Broken Heart, siapa sih di sini yang tidak mengenal beliau? Seorang penyanyi campursari, penyanyi dangdut dari Surakarta. Ia pemilik nama Didi Prasetyo yang sering dipanggil dengan sebutan Didi Kempot. Ia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu campursari di Surakarta. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal yaitu Ranto Edi Gudel atau lebih sering dikenal dengan Mbah Ranto, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat Mami Prakoso. Nama lahirnya adalah Didi Prasetyo, julukannya Lord Didi, Godfather of Broken Heart, dan Pakde Didi. Lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di kota Surakarta. Ia berasal dari kota Surakarta. Meninggal pada tanggal 5 Mei 2020 pada umur 53 tahun. Genre musiknya adalah campursari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Pekerjaannya adalah sebagai musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan produser. Instrumennya vokal, gitar, ukulele, dan kendang. Tahun aktifnya tahun 1984 sampai tahun 2020. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebutnya diri mereka sebagai sad boys dan sad girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai The Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan patah hati. Saat ini, Didi Kempot menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, ia memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, ia diberi gelar The Godfather of Broken Heart, alias Bapak Patah Hati Nasional, karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lagunya. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot, namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boys untuk laki-laki dan sad girls untuk perempuan. Mayoritas para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar adalah generasi muda yang menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta. Perjalanan karir Didi Kempot pada tahun 1987 sampai 1989 ia mengadu nasib di Jakarta. Pada tahun 1987 Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dengan dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Dari situ terbentuk julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar.
yang menjadi nama panggungnya saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studios. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Pasti kalian tahu dong lagu ini. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi Kempot yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Pada tahun 1993 sampai 1999 adalah awal kesuksesan. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa. Pada 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian, Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada 2013 dan Suket Teki pada 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada 11 April 2020, ia menggelar konser siaran langsung. Pada April 11, 2020, ia menggelar konser siaran langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar untuk melawan COVID-19. Pada 1 Mei 2020, ia merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Didi menikah dengan istri pertamanya bernama Saputri pada tahun 1989. Ia dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prasti dan Siola Putri Regina Resi. Anak pertamanya Lintang meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiganya meninggal dalam kandungan. Salah satu lagu karya Didi, yaitu Bayi Suci, menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut. Kini hanya Siola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari Saputri yang masih hidup. Didi Kempot juga diketahui mengangkat seorang anak bernama Eni Suwinawati yang kemudian dibesarkannya bersama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Staso putra pertamanya, Didi Kempot menikah dengan Dian Ekawati yang menjadi model pada video musik Stasiun Balapan versi pertama. Dari pernikahannya dengan Ekawati dikaruniai 3 anak, yaitu Staso, Stansa, dan Stania. Staso menyatakan bahwa namanya merupakan kependekan dari Stasiun Balapan. Didi menikah lagi dengan penyanyi dangdut Ian Velia pada tahun 2005. Dari pernikahannya dengan Velia, Didi dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan Saika Zanita Kisya Prasetya. Pada tahun 2020 cukup menggemparkan karena di
dikabarkan Didi Kempot meninggal dunia dalam usia 53 tahun pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 7:45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 3 sore di tempat pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur yang berdekatan dengan makam anak sulungnya. Gaya dan genre musik Didi Kempot dideskripsikan sebagai campur sari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Terkait penulisan lagu, Didi menuliskan lagu-lagunya dengan bahasa Jawa dan sedikit menyisipkan kalimat berbahasa Indonesia. Contohnya, dak selamat jalan pada lagu Stasiun Balapan. Teknik penulisan yang lebih menekankan bahasa Jawa dan sedikit memasukkan kalimat bahasa Indonesia membuat Didi disebut-sebut sebagai penjaga bahasa dan tradisi Jawa dalam budaya populer. Musik Didi Kempot dipengaruhi oleh sejumlah musisi campur sari, keroncong, dan langgam Jawa seperti Mantos, Waljina, Mus Mulyadi dengan menyertakan pengaruh dari dangdut. Didi pernah berkata bahwa musik-musik karya mereka kurang memberikan perhatian kepada anak muda, sehingga ia mencoba membuat lagu yang sekiranya anak-anak muda mau menerima. Ia kemudian meracik genre-genre campur sari tersebut dan menambahkan unsur dangdut dalam lagu-lagunya, sehingga lahirlah genre congdut seperti yang dikenal sekarang. Masuknya tabla dan suling bambu membuat genre ini menjadi disukai anak muda. Terkait kritikan atas single-singlenya yang hanya bertemakan patah hati dan perpisahan, ia menganggap bahwa patah hati itu ora sah atau tidak usah ditangisi, nek perlu atau kalau perlu justru dijogeti. Walaupun begitu, ada beberapa lagu yang sama sekali tidak bertemakan patah hati, misalnya lagu terakhirnya yaitu Ojo Mudik yang berisikan himbauan bagi masyarakat untuk tidak mudik, menjaga jarak, mencuci tangan, serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah sehingga pandemi coronavirus benar-benar berakhir di Indonesia. Selama belajar ilmu agama Islam bersama Gus Miftah, ia juga pernah merekam lagu Islam Nusantara karya Muslih untuk Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh yang banyak mengutip atau membagikan pengaruh bermusiknya pada Didi Kempot kebanyakan berada di jalur campur sari dan koplo, seperti Nurbayan, Denny Caknan, Sonny Jos, Darboy Gang, Doli Harsa, Hendra Kumbara, Cak Dikin, dan Dimas Tejo. Selain album dan juga single Didi Kempot yang begitu banyak, begitu terkenal hingga saat ini, tentunya Didi Kempot juga memiliki banyak penghargaan, yaitu pada tahun 2002 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2001 kategori Artis Solo Pria Wanita Terbaik, dan Anugerah Musik Indonesia 2001 kategori Penyanyi Terbaik. Pada tahun 2002 kategori Anugerah Musik Indonesia 2002 kategori Artis Solo Duo Grup atau Kolaborasi Terbaik. Anugerah Musik Indonesia tahun 2002 kategori Album Terbaik. Anugerah Dangdut TPI 2002 kategori Lagu Dangdut Etnik Terbaik. Anugerah Dangdut TPI 2002 kategori Penyanyi Rekaman Lagu Dangdut Etnik Terbaik. Berikutnya tahun 2003 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2003 kategori Karya Produksi Tradisional Terbaik. Kategori penghargaan Anugerah Dangdut TPI 2003 kategori Penyanyi Rekaman Lagu Dangdut Etnik Terbaik. Kemudian pada tahun 2005 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2005 kategori Dangdut Kontemporer.
Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2010 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Pada tahun 2011, penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2011 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2012 kategori solo pria dangdut kontemporer. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 kategori produser atau penata musik dangdut. Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 kategori solo, duo atau grup dangdut berbahasa daerah. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2014 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2015 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2016 karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Penghargaan Indonesia Dangdut Awards 2018 kategori penyanyi dangdut solo terpopuler. Penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2019 kategori lagu dangdut terpopuler. Indonesian Dangdut Award 2019 kategori penyanyi dangdut solo terpopuler. Kemudian yang terakhir, penghargaan Indonesian Dangdut Award 2019 kategori penghargaan khusus Maestro Campur Sari.